Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-74. Kalau dia menggunakan suling, tentu hasilnya lebih baik. Namun betapapun juga, Bu Song tak sampai hati dan merasa malu harus menyerang dua orang yang tak bersiap itu dengan senjata. Pou Kai Ong dan Hek Giam Lo yang melihat bahayanya serangan, cepat menangkis sambil melompat mundur, melepaskan bantuan mereka pada Kong Lo Senjin. Bu Song kini baru mau menggunakan sulingnya dan sekali sulingnya bergerak, terdengar suara melengking tinggi dan sinar suling itu membawa hawa pukulan dahsyat. Bukan main kagetnya Hek Giam Lo dan Pou Kai Ong karena mereka maklum bahwa tenaga dan kepandaian orang muda itu hebat bukan main. Jelas tampak dari gerakan serangan itu. Sedangkan mereka berdua sudah tidak bersenjata lagi, yang tadi patah dan rusak sampiuh, sama-sama rusak dengan senjata-senjata Kim Mo Taisu. Maka mereka hanya mengandalkan gerakan mereka yang cepat untuk mengelak dan mundur-mundur. Sementara itu, Kim Mo Taisu yang sudah terluka hebat di sebelah dalam tubuhnya, ketika melihat betapa Kong Lo Senjin ditinggalkan kedua orang pembantunya, cepat mengerahkan tenaga terakhir dan mendorong sekuatnya. Kong Lo Senjin mengeluh dan tubuhnya terlempar sampai 6-7 meter ke belakang, seperti daun kering tertiup angin, lalu roboh terbanting. Ketika ia bangkit berdiri di atas kedua tongkatnya, wajahnya pucat sekali, matanya seperti tidak bersinar lagi, dan tanpa berkata apa-apa kakek ini melangkah pergi sempoyongan seperti orang mabok. Bu Song, mundur, Kim Mo Taisu berseru. Bu Song girang mendengar suara suhunya dan ia mencelat mundur di samping suhunya, siap membela orang tua ini. Kim Mo Taisu lalu memandang dua orang musuh itu sambil berkata, suaranya penuh wibawa, apakah kalian masih hendak melanjutkan pertandingan? Dua orang itu, Hek Giam Lo dan Pou Kai Ong, tentu saja menjadi jerih hati mereka. Tanpa berkata apa-apa, Hek Giam Lo mengempit tubuh Lau Kiat dan melompat pergi dari situ bersama Pou Kai Ong yang juga pergi mengambil jurusan lain. Kedua tokoh ini memang telah dapat dibujuk oleh Kong Lo Senjin untuk membantunya, bersama Ban Pilosia, dengan janji-janji muluk seperti biasa. Kini melihat betapa Kong Lo Senjin sendiri telah dikalahkan Kim Mo Taisu dan pergi meninggalkan gelanggang tanpa mempedulikan mereka, tentu saja mereka pun tiada nafsu lagi untuk menandingi Kim Mo Taisu yang demikian saktinya. Setelah semua musuh pergi, Kim Mo Taisu terhuyung-huyung dan tentu roboh kalau saja tidak segera dipeluk oleh Bu Song. Bagaimana, Suhu, hebatkah lukamu? Kim Mo Taisu menggeleng kepala, menarik napas dalam lalu berdiri lagi, dibantu oleh Bu Song. Lukaku hebat memang, dan berat, akan tetapi tidak apa, sudah semestinya terjadi dalam pertandingan, tidak seberat luka Kong Lo Senjin. Akan tetapi hatiku terasa pedih dan sakit. Bu Song, kau lihatlah baik-baik di sekelilingmu, kau lihatlah mayat-mayat itu. Tentu saja sejak tadi Bu Song sudah melihatnya. Ratusan, mungkin ribuan mayat berserakan di sekitar lereng bukit, mayat-mayat tentara Sung dan Hitan yang belum sempat diurus orang karena perang masih terus terjadi, kejar-mengejar. Pemandangan itu amat mengerikan, juga menyedihkan. Bu Song, kau berlututlah. Tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata. Bu Song terkejut, juga merasa heran, akan tetapi ia tidak membantah, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Bersumpahlah bahwa kau menaati pesanku yang terakhir ini. Bu Song menekan perasaannya yang diselimuti kedukaan karena ia maklum akan keadaan suhunya.
Ticu bersumpah demi Tian Yang Maha Kuasa akan menaati pesan Suhu. Kau hanya boleh mempergunakan kepandaian silat yang kau miliki untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menentang yang jahat dan untuk menolong yang lemah tertindas, di samping penggunaan untuk membela diri. Kalau kau mempergunakan ilmu silatmu untuk menyombongkan kepandaian, untuk menanam permusuhan, dan untuk melampiaskan nafsu mencari kemenangan, kau akan terkutuk. Ticu akan mentaati pesan Suhu ini, jawab Bu Song. Suaranya tegas karena keluar dari hati yang jujur. Tanpa pesan Suhunya, memang ia pun berpendirian seperti yang diinginkan Suhunya itu. Jangan kau mendendam kepada siapa juga, dan untuk dapat melakukan hal ini, kau harus mematikan rasa benci terhadap siapapun juga. Hati-hatilah terhadap wanita, Bu Song. Sesungguhnya, hidup gurumu selama ini jatuh bangun hanya karena wanita, karena kelemahan hatiku terhadap wanita. Jangan mudah menjatuhkan cinta, karena bagi penghidupanku selama ini, cinta itulah yang merupakan pangkal segala derita. Leburkan rasa cintamu menjadi kasih sayang yang merata terhadap semua manusia, dan hidupmu akan penuh bahagia. Kembali Kim Mo Taisu berhenti dan napasnya terengah-engah. Ia menekan dadanya dan wajahnya menjadi pucat sekali. Bu Song cepat bangun dan memeluk Suhunya. Mari kita masuk ke dalam kemah dan beristirahat, Suhu. Kim Mo Taisu tidak membantah diajak masuk dan dibaringkan di dalam. Akan tetapi ia masih sempat memberi pesan terakhir. Sewaktu-waktu pada hari pertama musim semi, datangilah puncak Taisan. Siapa tahu kau berjodoh dengan Bu Ke Xiansu. Kata-katanya terhenti karena Kim Mo Taisu lalu muntahkan darah segar. Bu Song terkejut dan cepat menolong. Dengan cepat tanpa ragu-ragu ia menotok beberapa jalan darah di leher dan dada Suhunya seperti yang pernah ia pelajari dari Suhunya. Kemudian ia mengulur tangan, meletakkan telapak tangannya di dada Suhunya sambil mengerahkan tenaga. Akan tetapi tak lama kemudian Kim Mo Taisu membuka mata dan tangannya bergerak perlahan menolak tangan muridnya, bahkan memberi tanda dengan tangan agar muridnya keluar dari tenda. Ia bangkit duduk dengan susah payah. Bu Song dengan hati terharu membantu gurunya bersila, kemudian melihat gurunya duduk diam meramkan mata, ia tidak berani mengganggu dan hendak keluar memenuhi permintaan gurunya dengan isyarat tangan tadi. Pada saat itu tampak sinar menyambar-nyambar dari luar tenda. Kiranya benda-benda itu adalah huitu, pisau terbang, yang dilontarkan dengan kuat, bagaikan anak-anak panah meluncur ke seluruh bagian tubuhnya yang berbahaya. Bu Song terkejut, namun tidak gugup. Dengan cepat dan tenang, kedua tangannya bergerak dan berhasil menyampok runtuh pisau-pisau terbang itu, bahkan kedua kakinya berhasil menendang pergi 4 buah huitu. Pengecut keji, ia membentak dan ternyata yang muncul adalah Hek Giamlo bersama 10 orang yang semua memegang sebatang pisau seperti yang menyambar tadi. Teringatlah Bu Song ketika ia masih kecil, melihat 2 orang anggota Huitu Pang yang membunuhi lawan dengan huitu, kemudian 2 orang itu terbunuh oleh Kong Lo Senjin. Agaknya 10 orang yang kini ikut dengan Hek Giamlo ini adalah anggota Hutu Pang. Hek Giamlo, kau kembali mau apa? Dan sobat-sobat ini apakah orang-orang Huitu Pang? Wah, bocah ini mengenal kita. Seorang di antara pemegang pisau itu berseru dan tiba-tiba pisau di tangannya menyambar ke arah leher Bu Song. Bu Song sengaja memperlihatkan kepandaiannya untuk mengecilkan nyali lawan. Ia tidak mengelak, melainkan membuka mulut dan menangkap pisau itu dari samping dengan giginya. Kemudian sekali meniup, pisau itu meluncur cepat dan menancap pada batang pohon sampai ke gagangnya. Jangan mencari perkara, harap kalian pergi, kata Bu Song, teringat akan pesan Suhunya. Si tua bangka sedang terluka. Serbu teriakan ini keluar dari balik kedok tengkorak dan menyerbulah 10 orang itu, juga Hek Giamlo mengurung Bu Song. Hek Giamlo sudah mempunyai senjata baru, yaitu sabit bergagang panjang yang mengerikan. Agaknya tokoh ini memang mempunyai banyak senjata macam ini sehingga begitu senjatanya rusak, ia sudah memiliki gantinya. Bu Song mencabut sulingnya dan cepat ia melompat ke depan menyambut serbuan mereka. Dengan pengerahan tenaga sakti,
Ia menangkis sabit Hek Giam Lo mengeluarkan seruan aneh seperti orang menangis ketika sabitnya dihantam membalik. Akan tetapi Bu Song tidak dapat balas menyerang karena ia harus menghadapi para anggota Hui Tupang yang ternyata merupakan orang-orang lihai pula. Permainan golok mereka luar biasa, juga amat teratur, merupakan barisan golok yang saling berantai, saling bantu dan saling susul amat rapi. Dalam kemarahannya menyaksikan kecurangan Hek Giam Lo dan orang-orang ini yang hendak mendesak gurunya yang terluka parah, Bu Song mengeluarkan semua kepandaiannya dan dengan lengking tinggi yang keluar dari lubang sulingnya, senjata istimewa ini berhasil menotok roboh seorang pengeroyok dan orang kedua yang agaknya menjadi gentar oleh lengking suling, kena dihantam oleh tangan kiri Bu Song sehingga roboh bergulingan dan tidak mampu bangkit kembali. Hek Giam Lo manusia curang? Di antara suhuku dan engkau tidak ada permusuhan, mengapa kau mendesaknya? Bu Song masih mampu melontarkan pertanyaan ini sambil memutar sulingnya dan berloncatan ke kanan kiri. Akan tetapi Hek Giam Lo hanya mengeluarkan suara mendengus seperti seekor lembu, bahkan menerjang makin galak. Bu Song teringat betapa istri gurunya juga tewas oleh seorang tokoh Hui Tupang yang disuruh Kong Lo Senjin, maka kemarahannya menjadi-jadi. Ia hanya tidak mengerti mengapa Hek Giam Lo memusuhi gurunya. Bukankah Hek Giam Lo tadinya muncul dalam barisan Hitan? Mengapa pula Hek Giam Lo kini mengajak orang-orang Hui Tupang untuk mengeroyok gurunya yang sudah terluka parah? Tentu saja Bu Song sama sekali tidak tahu bahwa Hek Giam Lo ini bukan lain adalah Baisan. Hek Giam Lo selalu mengenakan kedok tengkorak untuk menyembunyikan mukanya yang rusak dan mengerikan, bahkan menakutkan. Seperti telah kita ketahui dalam bagian depan cerita ini, Baisan yang menjadi Panglima Muda Hitan adalah murid Ban Pilo Chia, murid terkasih yang telah mewarisi ilmu kepandaian kakek raksasa itu. Karena tergila-gila kepada Putri Tayami, ia hendak memaksa putri itu menjelang pembunuhan Raja Kulukan, ayah Putri Tayami. Tentu saja yang melakukan pembunuhan gelap itu bukan lain adalah Baisan sendiri yang bersekongkol dengan Pangeran Kubakan putra selir raja yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya yang ia suruh bunuh sendiri. Akan tetapi, tanpa disengaja, untuk melindungi kehormatannya yang hendak diperkosa oleh Baisan, Putri Tayami telah menaburkan racun pada muka Baisan yang tadinya tampan sehingga muka Baisan terbakar dan berubah menjadi seperti muka setan yang menakutkan. Semenjak malam itu, Baisan melarikan diri dan tidak berani muncul lagi di muka umum. Hitan kehilangan Baisan yang melarikan diri ke hutan-hutan. Namun diam-diam Baisan memperdalam ilmunya dengan hati penuh dendam. Beberapa tahun kemudian, Hitan menjadi gempar dengan munculnya seorang tokoh berkedok yang menamakan diri Hek Giam Lo. Akan tetapi karena ilmu kepandaian si kedok tengkorak ini amat tinggi, ditambah pula agaknya Raja Kubakan bersahabat baik dengan Hek Giam Lo serta mempercayainya sebagai pengawal, maka tidak ada orang yang berani mencari tahu akan keadaan atau riwayatnya. Sesungguhnya, Hek Giam Lo ini pulalah yang telah diam-diam menewaskan Tayami dan suaminya, Salinga, di dalam perang. Menewaskan dengan cara curang dari belakang selagi suami dan istri yang patriotik ini maju perang membela bangsanya. Oleh karena Hek Giam Lo adalah murid Ban Pilo Chia, tentu saja ia mendendam karena Kim Mo Taisu yang telah menewaskan gurunya. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang tahu, juga orang-orang yang terkenal di Hitan tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga bahwa Hek Giam Lo yang mengerikan itu sebetulnya adalah Baisan, bekas Panglima Hitan yang dulunya tampan itu. Tentu saja hanya Raja Kubakan yang tahu dan menerima sahabatnya itu, juga sutenya, adik seperguruannya, Lau Kiat yang kini buntung kedua kakinya oleh Kim Mo Taisu. Tewasnya gurunya dan buntungnya kedua kaki Lau Kiat membuat Hek Giam Lo marah sekali, dan belum merasa puas kalau belum dapat membunuh Kim Mo Taisu. Inilah sebabnya mengapa ia memusuhi Kim Mo Taisu dan Bu Song yang tidak tahu duduk persoalannya, tentu saja merasa heran dan marah. Juga orang muda ini tidak tahu mengapa Hui Tupang memusuhi Kim Mo Taisu. Bahkan yang membunuh istri gurunya, yang disuruh oleh Kong Lo Senjin, adalah orang Hui Tupang. Hal ini juga ada sebab-sebabnya. Ketika Kim Mo Taisu masih merantau sebagai seorang pendekar jembel gila, di kota besar Chinan di Provinsi Santung,
Kim Mo Taisu pernah bentrok dengan Ketua Hui Tupang. Persoalannya adalah karena Ketua Hui Tupang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya merampas dengan paksa seorang gadis yang dicintai puteranya. Puteranya jatuh cinta kepada seorang gadis anak pedagang kulit di kota itu. Maka diajukannya pinangan. Akan tetapi ayah si gadis menolak pinangan itu dengan alasan bahwa puterinya sejak kecil telah dipertunangkan dengan keluarga lain. Sesungguhnya ayah si gadis menolak karena tidak suka bermantukan putra Ketua Hui Tupang yang terkenal sebagai perkumpulan tukang-tukang pukul. Kalau saja Ketua Hui Tupang tidak mendengar akan dasar penolakan yang sesungguhnya, agaknya ia pun tidak akan memaksa setelah mendengar gadis itu sudah dipertunangkan dengan orang lain. Akan tetapi begitu mendengar alasan penolakan yang sesungguhnya, ia menjadi marah sekali. Toko si penjual kulit diobrak-abrik, si penjual kulit dan istrinya mati terbunuh dan anak perempuannya diculik. Kebetulan pada hari itu Kim Mo Taisu lewat di kota itu. Mendengar peristiwa ini bangkitlah jiwa pendekarnya dan malam hari ia mendatangi gedung Ketua Hui Tupang. Kemarahannya memuncak ketika mendengar betapa gadis itu menggantung diri sampai mati setelah menjadi korban keganasan putra Ketua Hui Tupang. Pertempuran terjadi dan Ketua Hui Tupang yang tadinya memandang rendah kepada jembel gila itu, dan yang marah karena Kim Mo Taisu dianggap terlalu lancang dan usil mengurusi urusan sepele orang lain, ternyata kalah dan terluka. Ketika para anggota Hui Tupang hendak mengeroyok, Kim Mo Taisu berhasil menangkap putra Ketua Hui Tupang dan dijadikan perisai sehingga ia berhasil keluar. Saking marahnya, ketika hendak meninggalkan tempat itu dan membebaskan putra Ketua Hui Tupang, Kim Mo Taisu membuntungi ujung hidung dan kedua telinga pemuda hidung belang itu. Inilah sebab-sebab permusuhan dan dendam Hui Tupang kepada Kim Mo Taisu, dan tokoh yang berhasil dihasut Kong Lo Senjin dan membunuh istri Kim Mo Taisu adalah adik kandung Hui Tupang Ju, ketua, sendiri. Demikianlah tidak mengherankan apabila kini mereka bersekongkol dengan Hek Giam Lo untuk mengeroyok Kim Mo Taisu. Apalagi ketika mendengar dari Kong Lo Senjin bahwa dua orang tokoh mereka yang berusaha menawan sastrawan Chiu Guan Liong dalam usaha mereka merampas dan mencari kitab dan suling pemberian buke Xiansu itu terbunuh oleh Kim Mo Taisu. Dendam mereka makin mendalam. Memang kakek tua renta yang lumpuh, Kong Lo Senjin, bekas raja muda itu amat licin, penuh tipu muslihat dan curang. Pandai ia melempar batu sembunyi tangan, melemparkan kesalahan ke pundak orang untuk mengadu domba. Biarpun dua orang anggota pimpinan Hui Tupang sudah roboh oleh totokan suling dan pukulan tangan kiri Bu Song, namun jumlah mereka masih 8 orang dan karena kini mereka bergerak hati-hati dan tidak berani memandang rendah lawan muda ini, keadaan mereka menjadi lebih kuat daripada tadi. Apalagi Hek Giam Lo juga mendesak dengan terjangan-terjangan dahsyat. Pertandingan di luar tenda itu benar-benar seru dan mati-matian. Namun Bu Song seperti seekor burung Garuda yang mengamuk setelah mendapat gemblengan Bu Teklojin, gerakannya luar biasa sekali. Apalagi senjatanya merupakan senjata yang ampuh dan aneh, terbuat daripada logam yang tampaknya seperti emas, akan tetapi sesungguhnya merupakan logam campuran yang ajaib, yang menjadi lebih ampuh lagi karena benda ini tadinya milik Buke Xiansu, seorang pertapa yang sudah dijuluki dewa oleh tokoh-tokoh besar persilatan. Sepak terjangnya hebat menggetarkan para pengeroyoknya dan beberapa kali orang-orang Hui Tupang itu kehilangan golok mereka yang terbang atau runtuh begitu terbentur suling yang mengandung tenaga Sin Kang mujizat. Tiba-tiba orang-orang Hui Tupang ini meloncat mundur, dan begitu tangan mereka bergerak, golok terbang melayang dan meluncur cepat menghujani tubuh Bu Song. Bu Song kaget dan marah sekali. Ia memutar sulingnya dan menerjang maju. Dengan tidak terduga-duga ia menggunakan kedua kakinya melakukan tendangan berantai, dan robohlah dua orang Hui Tupang setelah tubuh mereka mencelat sampai 5 meter lebih. Namun pada saat itu, selagi Bu Song masih memutar sulingnya melindungi tubuh dari hujan Hui itu dari 4 penjuru, tiba-tiba terdengar angin keras dan berkelebatlah belasan batang Hui itu yang mengeluarkan sinar menyilaukan mata. Inilah Kepsa Hui itu, 13 golok terbang yang dilontarkan oleh Hek Giam Lo. Ketika Baisan menyembunyikan diri, ia pernah mempelajari ilmu golok terbang dari ketua Hui Tupang, yaitu melontarkan golok sebagai senjata rahasia.
dan karena tingkat kepandaiannya memang amat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ketua Hui Tupang sendiri, maka begitu ia mendapatkan rahasia ilmu melontarkan golok terbang, ia dapat menciptakan ilmu ini yang lebih hebat daripada orang yang mengajarnya. Ia dapat menciptakan golok yang gagangnya melengkung sehingga kalau ia melontarkannya, golok itu dapat terbang kembali kepadanya apabila tidak mengenai lawan dan dapat ia sambut dan pergunakan lagi. Lebih hebat pula, kedua tangannya dapat melontarkan 13 batang golok terbang sekaligus. Ini memang hebat luar biasa, karena Hui Topangcu sendiri, ketua perkumpulan golok terbang, hanya dapat melontarkan sebanyak 7 batang golok. Menghadapi serangan ini, Bu Song terkejut dan tentu saja ia memutar sulingnya menangkis sambil mengelak. Akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa golok yang tidak mengenai sulingnya dapat terbang membalik. Ada 3 batang yang terbang membalik sehingga ia amat kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi kurang cepat dan sebatang golok milik Hek Giamlo menancap di pundak kirinya. Melihat hasil ini, 6 orang Hui Tupang menyerbu serentak dengan tusukan dan bacokan golok yang datang bagaikan hujan ke arah tubuh Bu Song. Bu Song mengeluarkan suara keras dari kerongkongannya, suara keras yang mengiringi pengerahan tenaga dalam, memutar sulingnya untuk melindungi tubuh karena Hek Giamlo pun sudah menerjangnya lagi. Pundaknya terasa sakit dan panas sekali sehingga lengan kirinya hampir lumpuh. Keadaannya berbahaya sekali. Namun Bu Song menggigit bibir dan memutar suling, mengambil keputusan akan melindungi suhunya sampai titik darah terakhir. Pada saat itu tiba-tiba Kim Mo Taisu muncul di pintu tenda. Mukanya tidak kelihatan pucat, matanya berkilat penuh wibawa, sikapnya menantang dan dia membentak, "Hek Giamlo, kau masih tidak mau pergi? Orang-orang Hui Tupang, belum puaskah kalian dengan pertumpahan darah dan pengorbanan nyawa?" Sambil berkata demikian, dengan mudah saja Kim Mo Taisu menggunakan ujung lengan bajunya menyampok beberapa buah Hui Tu yang menyambar ke arahnya, karena orang-orang Hui Tupang sudah menyerangnya dengan Hui Tu begitu melihat musuh besar ini muncul. Golok-golok terbang itu runtuh dan patah semua menjadi 2 potong. Gentarlah hati Hek Giamlo dan sisa orang-orang Hui Tupang ketika melihat Kim Mo Taisu yang ternyata masih gagah perkasa itu. Jelas bagi mereka bahwa kalau pendekar sakti ini maju, dengan bantuan muridnya yang pandai, pihak mereka akan mengalami kekalahan besar. Maka Hek Giamlo mendengus dan membalikkan tubuh lalu berlari pergi, diikuti oleh 6 orang anggota Hui Tupang yang tidak pedulikan 4 orang temannya yang tewas. Begitu orang-orang itu lenyap dari pandangan, Kim Mo Taisu roboh terguling di depan pintu tenda. Bu Song cepat melompat dan berlutut memeriksa keadaan suhunya. Akan tetapi ternyata Kim Mo Taisu Kuiseng, pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu telah menghembuskan napas terakhir. Bu Song menundukkan kepalanya, termenung sejenak, lalu ia mengangkat jenazah suhunya dibawa ke dalam tenda dan dibaringkan. Bu Song lalu mencabut Hui Tu yang menancap di pundak kirinya. Darah mengucur keluar, akan tetapi segera berhenti setelah Bu Song menekan jalan darah di pundaknya dan menaruh obat bubuk pada luka di pundak. Ia tidak khawatir akan racun, karena menurut suhunya, tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Kemudian Bu Song mencari dan memilih tempat yang baik di lereng Gunung Tai Hang San, menggali lubang dan mengubur jenazah suhunya, menaruh sebuah batu besar di depan kuburan. Kemudian ia mengerahkan tenaga. Dengan jari telunjuk kanan Bu Song mencoret-coret pada permukaan batu itu dan terjadilah goresan sedalam 2 cm yang membentuk huruf-huruf indah. Makam pendekar budiman Kim Mo Taisu Kuiseng. Setelah itu, Bu Song lalu mengubur pula jenazah 4 orang Hui Tupang, lalu mendaki puncak mengubur mayat yang dilihatnya berserakan. Tak lama kemudian muncullah penduduk daerah pegunungan Tai Hang San. Mereka beramai-ramai lalu mengubur semua jenazah, baik mayat tentara Sung maupun mayat orang hitan. Bu Song membantu sekuat tenaga. Saking banyaknya mayat di sekitar pegunungan, pekerjaan dilanjutkan sampai keesokan harinya dengan mengubur 5-10 mayat dalam satu lubang. Ketika pada keesokan harinya akhirnya semua mayat terkubur, penduduk dusun tidak melihat lagi pemuda tampan yang ikut bekerja mati-matian tanpa mengeluarkan sepatah kata pun itu.
Busong telah pergi dengan diam-diam, hatinya terenyuh memikirkan keadaan perang dan segala akibatnya. Rakyat dusun, rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang selalu taat dan patuh dan takut, mereka inilah yang selalu menjadi korban terakhir. Tanpa diperintahkan mereka mengubur semua mayat. Mereka harus mengubur semua mayat itu karena kalau tidak, keselamatan mereka terancam oleh bahaya menjalarnya wabah penyakit yang hebat. Setelah gurunya meninggal dunia, barulah Busong merasa betapa hidupnya sunyi dan sebatang kara. Ada timbul ingatan dalam hatinya untuk pergi ke Nanchao, menjumpai kakeknya, Pat Jiu Sinong Liugan, ayah dari ibunya yang sampai kini tidak pernah ia jumpai. Tentu saja ia tidak pernah mimpi bahwa pernah ia bertemu dengan ibunya, bahkan ia berani menegur dan menasihati ibunya itu yang hendak membunuhnya. Sama sekali ia tidak pernah mimpi bahwa karena sikap dan kata-katanya maka ibunya menjadi sadar dan insyaf, membuat ibunya lalu menyembunyikan diri tidak mau muncul lagi di dunia ramai untuk menebus dosa-dosanya. Akan tetapi Busong tidak dapat melupakan Suma Cheng. Betapapun juga, cinta kasih yang terpendam dalam hatinya takkan dapat lenyap. Betapa mungkin ia dapat melenyapkan rasa cinta kasihnya terhadap Suma Cheng, gadis yang telah merampas hatinya, yang telah menyerahkan jiwa raga kepadanya? Karena rasa rindunya kepada Suma Cheng tak tertahankan lagi, maka ia menunda niatnya pergi ke Nanchao mencari keluarga ibunya. Sebaliknya ia lalu pergi lagi ke kota raja. Tadinya memang ia sudah ke kota raja, akan tetapi ketika itu ia hendak mencari suhunya dan mendengar bahwa suhunya pergi bersama tentara Sung ke utara, ia segera keluar dari kota raja untuk menyusul suhunya. Sekarang ia pergi ke kota raja dengan tujuan lain, yaitu mencari tahu tentang diri kekasihnya, Suma Cheng. Ketika ia memasuki pintu gerbang kota raja, hatinya berdebar. Ia tahu betapa perhubungannya dengan Suma Cheng kurang lebih 3 tahun yang lalu, telah menimbulkan kegemparan di dalam rumah tangga keluarga Pangeran Sumakong. Dia sendiri telah disiksa dan kalau tidak ditolong suhunya, tentu ia akan tewas tersiksa. Akan tetapi bagaimanakah dengan Suma Cheng? Darahnya naik dan mukanya menjadi panas kalau ia membayangkan jangan-jangan kekasihnya itu mengalami siksa dan derita pula, jangan-jangan malah telah mati. Ia menggeget giginya. Ia harus menyelidiki dan membuktikan bahwa Suma Cheng kekasihnya tidak sengsara hidupnya. Ia memasuki pintu gerbang kota raja ketika hari sudah menjelang senja. Keadaan mulai sepi, apalagi karena Busong masuk dari pintu gerbang bagian selatan. Ia melalui pinggiran kota raja yang paling sunyi. Mendadak ia mendengar suara ribut-ribut di sebelah depan. Busong melihat seorang laki-laki muda, berpakaian penuh tambalan akan tetapi baik baju maupun tambalannya terbuat dari kain baru dan bersih sekali, sehingga lebih patut disebut pakaian berkembang aneh, sedang berdiri bertolak pinggang dan memaki-maki belasan pengemis berpakaian penuh tambalan dan butut. Tertarik hati Busong dan ia segera mendekat. Pengemis baju bersih itu usianya kurang lebih 30 tahun, sedangkan 11 orang pengemis baju kotor paling muda berusia 35 tahun. Akan tetapi sungguh mengherankan betapa belasan pengemis itu yang kelihatan murung dan muram wajahnya, dimaki-maki oleh si pengemis baju bersih sama sekali tidak berani membalas atau marah. Bahkan seorang di antara mereka, yang usianya sudah amat tua, dengan muka sabar berkata, "Sudahlah, sahabat muda. Harap kau suka maafkan kami orang-orang tua yang tadi tidak mengenal siapa adanya engkau." Memang kalian ini jembel-jembel busuk. Biar pura-pura sudah menerima kalah dan menjadi jembel, masih bersikap sombong-sombongan. Kau kira engkau masih guru silat kenamaan dan anggauta-anggauta Sin Kau Bukoan? Pengemis muda baju bersih itu lalu menggerakkan kaki menendang. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.